Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pendosa Bertobat. Sahabat beriman, sungguh sangat beruntung manusia yang memiliki tanda-tanda disayangi oleh Allah. Berbagai cara kita lakukan supaya mendapatkan ridhonya. Hal itu dilakukan semata-mata untuk bisa mendapatkan perhatian dari Sang Pencipta. Karena keutamaan ketika mendapat cintanya Allah akan mendapat kenikmatan dunia dan akhirat. Dikuatkan sabda Rasulullah sebagai berikut. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, kecintaannya diteruskan kepada penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini ada beberapa tanda-tanda ketika Allah sayang kepada hambanya. 1. Dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Sesuai sabda Rasulullah SAW, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal, dan Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Sehingga ketika hambanya meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni seluruh dosa-dosa yang dikerjakan semasa hidupnya. 2. Dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai membalasnya di hari kiamat. Meskipun salah satu tanda seseorang yang dicintai Allah adalah dipercepat sanksinya di dunia, akan tetapi kita tidak dianjurkan meminta kepadanya agar dipercepat sanksinya, karena belum tentu kuat dan sanggup menerima sanksi yang akan diberikan Allah kepadanya. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah menjenguk seorang laki-laki muslim yang sedang sakit parah, sampai kurus dan lemah seperti seekor burung kecil. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu pernah berdoa ataupun memohon sesuatu kepada Allah? Sahabat tersebut menjawab, ya, saya pernah berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang Engkau siksakan kepadaku di akhirat kelak, maka segerakanlah siksa tersebut di dunia. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah pun berkata, Subhanallah, mengapa kamu berdoa seperti itu? Tentu kamu tidak akan tahan. Mengapa tidak berdoa, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut, dan akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Hadis riwayat Muslim. Sangat dianjurkan berdoa kepada Allah memohon ampunannya, diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. 3. Dipakihkan dalam urusan agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya akan dipakihkan dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dipakihkan adalah pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba sehingga ia mendapat pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis. Kepakihan ini bersumber dari kebeningan hati dan dari akidah yang sahih, karena saat hati dipenuhi dengan hawa nafsu, tidak dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. 4. Diberikan ujian. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberikannya musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad.
Musibah tidak selalu berkaitan dengan ajab Allah yang ditimpakan kepada hambanya. Akan tetapi, musibah sebetulnya adalah ujian seorang hamba untuk menguji tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, setiap cobaan yang dihadapi umatnya untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Semua ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi siapapun yang berserah diri ketika mendapat ujian, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hati orang yang sedang diuji, supaya mendapat kebaikan dari suatu ujian tersebut. Apabila sedang diuji dengan kedudukan, pangkat, dan jabatan, hendaklah rendah hati bersifat tawadu agar terhindar dari sifat sombong. Dan apabila sedang diuji dengan rejeki atau harta kekayaan, hendaknya semakin rajin untuk bersedekah. Kemudian jika sedang diuji dengan umur panjang, maka hendaknya selalu berbuat kebaikan, memperbaiki amal perbuatan dan memohon ampunannya. 5. Diberikan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesabaran dalam keimanan bagaikan kepala dan badan, yang artinya keduanya saling melengkapi. Begitu juga dengan iman seseorang. Iman tak akan hidup dalam diri kita tanpa dibarengi dengan kesabaran. Untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, iman dan kesabaran sangatlah diperlukan, karena iblis tidak akan pernah diam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia sahabat beriman, 5 tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.